Sebagai ASN muda PU, apa saja sih yang harus kita buat untuk membuat PU hebat dan lebih kuat? Beginilah pandangan kami. Check this out. Hai guys, balik lagi ke podcast A5 bareng aku Healthy dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jawa Barat dan teman-teman aku. Hai guys, aku Hawa Zandi Laksono dari Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyihatan Lingkungan. Halo, aku Hazel dan Komara dari Bina Teknik Sumber Daya Air. Halo semuanya, saya Herianda Putra dari Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk, Cisanggarung. Halo semua, saya Hilmi Basoir dari Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Nah, kita kan habis laksar tuh, ada beberapa kelas gitu. Nah, sesi-sesi yang tadi dan yang kemarin tuh kan jadi bikin aku mikir ulang gitu loh. Sebelumnya kan aku mikir kayak bela negara itu hal-hal yang sifatnya fisik aja, kayak ikut pelatihan baris berbaris, apel pagi, atau semacamnya yang berbau seremonial gitu. Tapi ternyata setelah dijelasin lagi, maknanya tuh jauh lebih dalam dan luas. Nggak cuma soal fisik, tapi juga soal bagaimana kita bersikap, berpikir kritis, menjaga integritas, bahkan cara kita bersikap di dunia digital. Pokoknya semua relevan deh sama kita. Terus itu juga relevan sama kehidupan kita sebagai ASN dan generasi muda. Iya nih, ternyata bela negara itu bukan cuma sama seragam dan senjata aja gitu. Karena sejatinya bela negara itu adalah kewajiban bagi setiap warga negara nih. Karena perlu teman-teman ketahui bahwasanya itu tuh udah diatur di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 3. Apalagi kita sebagai ASN, ibarat kata tuh kita itu kayak influencer guys. Kita harus menjadi garda terdepan untuk bela negara, menginfluence atau memberi pengaruh ke masyarakat luas kalau bela negara itu bukan kewajiban yang berseragam aja gitu. Karena kewajiban bagi setiap warga negara. Terus juga mulai dari yang sederhana aja gitu. Contohnya menggunakan produk dalam negeri, kemudian menjaga tubuh tetap sehat dan bugar, itu salah satu contoh tindakan bela negara sebenarnya. Selain itu, kita juga sebagai ASN harus punya kesiapan mental fisik dan moral dalam menghadapi tantangan bangsa, baik yang kasat mata maupun nggak kasat mata. Nah iya benar banget, apalagi tadi tuh yang dibahas isu-isu strategis yang dihadapi Indonesia saat ini, kayak korupsi, hoax, narkoba, proxy war, bahkan perang algoritma di media sosial. Teknologi yang semakin canggih sekarang-sekarang ini tuh bikin isu-isu yang harus dihadapi semakin banyak ya, dan semakin cepat penyebarannya. Jadi kalau kita nggak adaptif, bisa-bisa kita gagal ngejalanin tugas sebagai ASN. Bukannya jadi perekat dan pemersatu bangsa, yang ada malah jadi oknum pemecah belah. Nah, ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan itu tuh terjadi juga loh di instansi kita. Jadi kita sebagai ASN muda PU wajib banget ya melek isu. Nah, aku sih setuju ya. Dan menurutku juga peran kita jadi lebih penting karena kita kan sebagai ASN nih. Dan itu juga bukan hanya pelayan publik aja, tapi juga sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan. Kita harus juga bisa menunjukkan sikap bela negara dari hal yang kecil-kecil. Misal nggak usah apa ya, kayak hal-hal kecil-kecil dulu gitu. Seperti ya bekerja dengan jujur, profesional, dan juga bertanggung jawab. Kalau dipikir-pikir sebenarnya bela negara itu kan melekat dengan setiap keputusan yang kita ambil di tempat kerja ya. Contohnya gini, ketika misalkan kita memilih untuk transparan saat menyampaikan laporan, atau misalkan ketika kita berani untuk menolak dari hal-hal yang nggak sesuai dengan aturan. Menurutku sih itu sudah bentuk dari bela nyata yang bela negara yang nyata. Apalagi kita ini kan bekerja di kementerian, bisa dibilang kementerian besar gitu ya, yaitu Kementerian PU. Jadi skala pekerjaannya itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Bayangkan nih, misalkan kalau kita lalai, yang rugi itu bukan cuma proyek yang kita sedang kerjakan saja, tetapi kepercayaan publik juga bisa hilang di sini. Nah, menurutku ini kita sebagai ASN muda harus berani mengambil inisiatif, nggak cuma menunggu perintah atasan aja. Iya, betul banget. Tadi kayaknya juga ada pembahasan tentang algoritma kebangsaan deh. Konsep yang menurutku keren banget sih.
kita bisa menyebar nilai-nilai Pancasila, kebinekaan, dan sepakat NKRI lewat konten-konten yang kita upload. Dan kerennya, kita secara tidak langsung berperan aktif loh. Kayak kemarin waktu pos tugas bela negara itu. Setelah kita diskusi ini, kita kan jadi tahu kalau bela negara itu maknanya luas banget. Nggak cuma soal fisik, tapi juga mental, moral, dan cara kita bersikap di era digital. Nah, pertanyaannya sekarang, kontribusi nyatanya tuh yang bisa kita lakuin apa sih? Kayak apa yang bisa kita lakuin sebagai CPNS di Kementerian PU ini? Supaya semangat bela negara itu benar-benar kerasa dalam pekerjaan kita. Nah, ini penting banget gak sih buat dibahas? Soalnya kan kita tuh calon pelaksana kebijakan di lapangan ya. Tugas kita ke depan tuh bakal berdampak langsung ke masyarakat lewat infrastruktur yang kita bangun dan layanan publik yang kita jalanin. Jadi udah saatnya nih kita buat berpikir kontribusi konkret apa sih yang bisa kita lakuin meskipun dari hal yang kecil. Ya paling dari sisi komunikasi, aku rasa sih masih banyak ruang yang bisa ditingkatkan. Proyek-proyek Kementerian PU kan besar dan berdampak langsung ke masyarakat ya, kayak yang tadi udah dijelasin Mas Hazel. Tapi sering kurang terdengar gaungnya. Nah, kita bisa bantu bikin narasi positifnya lebih kuat lewat postingan-postingan media sosial. Apalagi kita kan Gen Z ya, jadi pasti lebih tahu lah tipe konten apa yang diminati buat dilihat di medsos. Secara kan sekarang pengguna medsos kan ya dari kalangan Gen Z juga ya. Bisa pakai IG Reels, video TikTok, atau short YouTube buat ngejelasin program-program yang udah dijalanin sama PU. Nah, kontennya harus yang interaktif, biar bisa memicu dialog publik di kolom komen. Jadi, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasinya cukup via media sosial. Terus, kita respons dan tindak lanjuti, terutama aspirasi soal infrastruktur yang jadi tanggung jawab kita ya. Pasti itu juga bisa sih bikin masyarakat merasa lebih dekat dengan pemerintah kita di PU. Aku juga lihat nih karena penting banget jaga transparansi dan akuntabilitas di setiap lini. Proyek infrastruktur itu sebenarnya rentan isu, makanya integritas ASN harus jadi garda terdepan. Kita juga harus mulai dari hal sederhana dulu, kayak misalkan harus teliti, tertib, dan juga jujur. Ibaratnya nih dalam mekanisme mesin atau mesin jam tangan deh misalkan, kan terdiri dari roda gigi yang banyak tuh. Nah, tindakan-tindakan kita yang sederhana itu diibaratkan roda gigi kecil yang mampu menggerakkan roda gigi besar, sehingga memberikan manfaat ke masyarakat secara luas. Teman-teman masih ingat juga kan ya pas pembelajaran kemarin soal rata-rata screen time warga Indonesia. Itu sekitar rata-ratanya adalah 7 sampai 8 jam. Kita bisa memaksimalkan nih di dunia digitalnya. Harapannya segala informasi terkait pembangunan bisa tersampaikan ke masyarakat. Saya salut sih soal sosial media dari Kementerian PU itu sangat informatif dan sangat interaktif. Tadi aja nih BTW aku kan ngecek sosial media dari SDA Muda. Ada lomba virtual tarik tambang ada lomba tarik tambang virtual loh. Jadi tarik tambangnya itu melombakan antar balai. Tapi bukan tarik tambang beneran tarik tambang, tapi banyak-banyakan yang ngevote antara balainya sendiri-sendiri. Waktu itu pagi tadi Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk versus Balai Hidrologi kalau nggak salah itu. Kita masih unggul guys. Wah, baru tahu banget tuh Mas, keren juga ada gitu, jadi seru gitu ya Mas ya. Nah, aku juga mau namain nih, menurutku sih ya perlu, apa ya, pokoknya bisa dibilang mendorong di bagian digitalisasi secara lebih luas begitu ya. Kan seperti yang kita ketahui, di Kementerian PU ini sebenarnya banyak ya pekerjaannya. Nah, di pekerjaan inilah proses pembangunan administrasi yang ada, itu bisa dibuat lebih efisien dengan bantuan teknologi. Jadi ya paling gampang kan contohnya seperti di pelaporan, kemudian pemantauan proyek, atau juga koordinasi antar sektor. Walaupun kalau misalnya kita lihat kondisi saat ini kan sudah mulai banyak ya penggunaan teknologi dalam pekerjaannya. Nah, kita ini bisa jadi pionir untuk bisa lebih mengoptimalkan apa yang sudah. Nah, digitalisasi ini sebenarnya bukan cuma memindahkan dokumen fisik ke PDF gitu, itu kan udah bisa dibilang basi lah. Nah, tapi kita ini bagaimana membangun suatu sistem yang real time, akurat, dan juga bisa diakses oleh masyarakat luas atau bahkan ya
orang tuh bisa dengan mudah mengakses apa yang kita miliki gitu. Contohnya ya dashboard pemantauan proyek yang terintegrasi, seperti membangun BIM yang tidak hanya menampilkan model 3D, kemudian juga sistem peringatan dini banjir yang tidak hanya menampilkan ketinggian muka air saja, tetapi benar-benar berfungsi sesuai dengan semestinya. Nah, jadi pimpinan itu bisa langsung melihat progres lapangan atau membantu mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Kalau ini diterapkan secara konsisten, manfaatnya menurutku itu bukan cuma hanya untuk efisiensi waktu dan biaya, tapi juga meningkatkan transparansi. Masyarakat pun juga bisa ikut mengawasi, sehingga kepercayaan publik makin kuat terhadap Kementerian PU ini. Dan jangan lupa kolaborasi ya. Kementerian ini kayaknya besar, lintas bidang, sama penuh dinamika. Kalau kita bisa ciptakan budaya kerja yang saling dukung, terbuka, dan inovatif, hasil kerjanya pasti lebih meningkat dan maksimal ya. Nah, kemarin juga sempat dibahas nih soal ketahanan nasional versi kita sebagai ASN. Nah, karena bela negara itu juga bukan sekedar simbolik atau seremonial, tapi gimana kita menjaga daya tahan secara pribadi maupun kolektif dalam menghadapi tekanan pekerjaan, perbedaan pendapat, sampai ke tantangan zaman. Misalnya nih, saat kita bisa tetap profesional di tengah dinamika proyek lintas unit, atau pas kita mampu menjaga semangat tim walau targetnya lagi ketat banget. Nah, itu juga bagian dari bela negara loh. Ya, apalagi dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis global saat ini ya. Tantangannya nggak main-main, mulai dari disinformasi, konflik perbatasan, sampai perubahan iklim. Kita juga perlu adaptif dan tetap punya semangat kebangsaan. Kemudian kita ini, seperti input, proses, sampai output. Di input kita harus memahami dengan baik terkait nilai dasar dari bela negara. Prosesnya adalah kita mengaktualisasikan contoh indikator nilai dasar dari bela negara tersebut. Kemudian dari outputnya harapannya adalah kita memahami dan mengaktualisasikan nilai dasar bela negara. Bisa menular ke keluarga, masyarakat, di rumah kita, sampai di sosial media. Kan keren tuh nanti kita juga bisa lebih cepat menuju Indonesia emasnya. Iya, benar banget tuh Mas Yanda. Dan menurutku ya, ASN muda harus jadi pemimpin narasi sih. Kita ini kan pengguna aktif media digital ya. Jadi bisa banget menyebarkan konten edukatif, narasi toleransi, dan semangat gotong royong di tengah derasnya algoritma negatif. Jadi kayak menghidupkan algoritma kebangsaan gitu loh ke setiap pengguna medsos, dimulai dari followers kita masing-masing aja. Menyebarkan semangat bela negara juga seperti kata Mas Yanda, biar semuanya tahu kalau bela negara itu bisa banget ya dilakukan dan kegiatan sehari-hari, dimulai dari disiplin waktu, melaksanakan pekerjaan dengan jujur, sampai sekedar menerapkan pola hidup sehat. Jadi dengan begitu, semoga bisa meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap tanah airnya dan bangga ya jadi warga negara Indonesia. Nah, iya, kita juga harus kritis terhadap isu yang sedang muncul nih. Paparan materi juga kan tadi sempat dibahas ya terkait teknik analisis isu, di mana kita dijelasin nih mulai dari identifikasi isu sampai mencari solusi dari isu yang ada. Dan menurutku ini juga itu bisa diterapkan loh dalam kerjaan harian kita. Dan jangan lupa juga kalau kita jangan pasif, jangan cuma datang terus kerja terus pulang, tapi pikirkan juga nilai apa yang bisa kita bawa, apa yang bisa kita ubah, seperti pesan tadi, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang. Nah, dari semua yang udah kita obrolin nih tentang pelajaran yang kita dapetin kemarin-kemarin gitu. Nah, menurut aku sih ya, kesimpulannya kalau misalnya kita mau bikin Kementerian PU lebih baik dan lebih kuat, kita tuh harus paham sejarah, terus tantangan bangsa, terus tahu juga isu-isu yang lagi hangat sekarang. Selain itu, kita juga harus punya integritas, berani berinovasi, dan mau berkontribusi tanpa harus menunggu perintah. Iya, betul banget. Dan kita juga harus terus belajar, terus tumbuh, dan tetap rendah hati. Karena jadi ASN itu kan bukan cuma soal status ya, tapi soal dedikasi untuk bangsa. Betul. Bela negara juga itu bisa dimulai dari menepati janji kecil, bekerja sepenuh hati, dan menjaga kepercayaan publik.
itu bekal kita jadi ASN yang benar-benar bermakna. Dan tak lupa juga kita harus senantiasa menerapkan core values ASN, yaitu berakhlak ya guys ya. Yuk kita jadi bagian dari solusi dan jangan takut berbeda. Yang penting adalah niatnya untuk memperkuat negeri kita ini. Mari kita tunjukkan bahwa ASN muda bisa menjadi pelopor, bukan pelengkap. PU hebat, Indonesia PU PU kuat. hebat, Indonesia Indonesia kuat. kuat. Nah,